Ketika zikir setelah sholat, kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, lalu kita membalasnya sehingga zikir setelah sholat kita terpotong. Apakah kita harus mengulangi zikir tersebut atau lanjutkan? Lanjutkan saja, tidak ada masalah. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Jadi pernah beliau SAW dalam hadis Bukhari selesai sholat ya, asar, tiba-tiba beliau langsung dengan cepat sekali, begitu salam lagi zikir, berdiri dengan sangat cepat melewati para sahabat, sampai para sahabat yang meriwayatkan hadis ini berkata, kami heran dengan kecepatan Nabi SAW dalam cepatnya gerakan Nabi SAW itu. Maka setelah itu pun, setelah beberapa saat Nabi SAW balik lagi dan duduk lagi, berzikir lagi. Lalu salah seorang di antara kami bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kata Nabi SAW, tadi saya tiba-tiba teringat di rumah saya ada kurma sadaqah yang sudah saya niatkan mau keluarkan, maka saya tidak ingin itu tertunda, maka saya pun segera mengeluarkannya, lalu kemudian saya balik berzikir. Jadi ulama mengambil daripada hadis ini, bolehnya orang kalau habis sholat, berzikir habis sholat, itu kalau ada sesuatu yang wajib baginya atau sesuatu yang darurat, dia boleh memotongnya, seperti menjawab salam gitu kan, seperti misalnya turun hujan tiba-tiba dia harus pindah kena air atau apalah ya yang harus memindahkan dia, maka dia boleh pindah dan kemudian dia melanjutkan zikirnya. Bagaimana Anda menyikapi setiap akan sholat pasti ingin sekali buang angin? Apa Anda harus diruqyah? Gimana kira-kira? Ruqyah boleh, silahkan ruqyah. Mungkin waswas syaitan, itu waswas syaitan ya, harus dilawan. Dan cara yang efektif adalah jangan biasakan buang angin. Memang betul. Jadi orang yang biasa tidak bisa tahan buang angin itu karena beranjak dari apa? Kebiasaan dia. Dia udah biasa, mungkin di depan teman-temannya kadang-kadang bercanda, memang dia gangguin mereka gitu kan. Emang gitu, dia sering iseng. Nah, akhirnya sudah terbiasa gitu kan. Jadi itu menjadi hal yang selalu kayak orang yang terbiasa, ngupil, orang yang biasa korek kuping, jadi karena dia jadikan kebiasaan, jadi terbiasa, sama dengan itu. Kalau orang yang tidak membiasakan dirinya untuk mengeluarkan angin, insya Allah tidak keluarin angin kecuali pada waktu memang dibutuhkan kan gitu. Jadi memang ini harus diubah dari cara itu dulu, pola itu. Dan ini subhanallah juga tidak baik ya, sebaiknya memang ditinggalkan. Jadi ini insya Allah dengan cara antum terapi diri supaya jangan sampai sering mengeluarkan angin, terutama dengan mengolok-olok gitu kan, ada bercanda, termasuk juga di depan pasangan misalnya. Lebih baik kita menjaga itulah, kecuali darurat sekali ya, kecuali darurat. Kalau ruqyah saya sarankan silakan ruqyah, bisa jadi was-was juga syaitan, bisa terjadi. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz Khalid beserta keluarga dan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Amin. Alhamdulillah, jazakallah khair atas doanya. Sholat sunnah afdalnya dikerjakan di rumah. Saya biasa mengerjakan sholat sunnatul fajr di rumah, namun masjid di tempat saya jarak antara azan dan iqamahnya sebentar. Saya terkadang ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, tapi tetap dapat rakaat pertama. Sebaiknya saya sholat sunnah di rumah atau di masjid? Di masjid, gitu kan? Di masjid. Jangan antum kejar ikan teri, ikan paus lewat ini. Ada. Sholat sunnatul fajr itu ikan teri dibandingkan sholat subuh, itu ikan pausnya, gitu kan? Jadi jangan ketinggalan, sholat di masjid tidak masalah. Kan lebih afdal kalau sholat di rumah, kalau sholat sunnah kan gitu lebih afdal. Jadi jangan sampai mengejar afdaliyah sunnah, ketinggalan fadilah yang besar dari sholat wajib. Karena mulai Allahu Akbar imam, kita juga Allahu Akbar, itu sudah dicatat pahala tuh. Jadi itu ada fadilah, jangan ketinggalan itu. Bahkan kalau perlu kita masuk masjid sudah mau iqamah, ya sudah kita sholat subuh gitu kan. Nanti sunnatul fajrnya, ulama berpendapat mengatakan sunnatul fajr pernah dikerjakan oleh Nabi SAW setelah terbit matahari. Nah, itu dibolehkan bagi orang yang sudah rutin mengerjakannya. Kalau dia ketinggalan, sudah masuk masjid subuh, sudah iqamah, dia sholat subuh, kemudian nanti dia setelah terbit matahari sebelum duha, dia boleh mengerjakan sunnatul fajr yang ketinggalan itu. Apakah boleh mengerjakan sholat witir bertepatan dengan berkumandangkannya azan subuh? Karena saat mengerjakan tahajud waktunya sudah sangat dekat dengan waktu subuh, sementara saya belum sholat witir. Pertama sekali saya sarankan antum sholat witir seperti sekarang nih, ba'da isya, gitu kan? Itu lebih baik. Nah, itu lebih baik. Jadi nanti kecuali kalau antum memang sudah terbiasa bangun jam 2, setengah 3, masih panjang jeda waktu menjelang subuh, itu baru. Kalau enggak, saran saya jangan tinggalkan ya, witir sebelum tidur. Nah, baik sebelum tidur atau habis dia isya langsung sholat witir. Itu sudah disepakati oleh para ulama beranjak daripada hadis Bukhari, di mana sahabat-sahabat menyampaikan diantaranya ya Abu Hurairah anhu yang mengatakan, saya diwasiatkan kepada saya 3 hal yang saya tidak pernah tinggalkan selama hidup saya.
puasa 3 hari setiap bulan 2 rakaat sholat duha dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Agar antum tidak mengejar di malam hari kecuali sholat tahajud, gitu kan? Pertanyaan tadi, bolehkah sholat witir sementara azan dikumandangkan? Boleh jawabannya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan kalau kalian dengarkan azan, segeralah berwitir. Segeralah berwitir. Artinya masih boleh kan? Bahkan ada pendapat ulama mengatakan kalau jeda antara azan dan iqamah subuh masih panjang, seperti Masjid Haram misalnya, 20 menit, 25 menit baru iqamah. Sementara antum sudah terbiasa kerjakan sholat tahajud dan itu kebablasan sampai azan subuh baru bangun. Boleh mengerjakannya antara azan iqamah subuh. Karena itu bukan waktu yang dilarang untuk sholat. Kalau sudah iqamah subuh waktu dilarang sholat, nggak boleh. Berarti di sini pendapat ulama mengatakan masih boleh mengerjakan sunnah-sunnah antara azan dan iqamah subuh, gitu kan? Jadi ini termasuk ya, yang bisa diambil pelajaran dari situ tadi. Apakah pahala sholat jamaah di masjid sama besar dengan jika kita sholat jamaah semisal di rumah atau di tempat lain? Tentu berbeda. Tentu berbeda. Fadilah ke masjid ada sendiri. Kalau di tempat lain tidak ada fadilah melangkah ke masjid. Ya, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah, maukah saya tunjukkan kalian amal yang paling banyak menggugurkan dosa dan meninggikan derajat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berwudu di waktu-waktu genting, di waktu-waktu yang malas kita wudu, seperti mau tidur, gitu kan? Habis berhubungan biologis, mau tidur atau mau mengulanginya dianjurkan wudu dulu, atau di musim dingin, ya kan? Atau menjaga wudu, batal wudu lagi. Ini justru pahalanya besar nih. Dan banyaknya langkah kaki menuju ke masjid, ya kan? Berarti melangkah kaki saya sudah ada pahala. Hadis yang lain juga riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, setiap kali orang melangkah ke masjid, 1 langkah mengampuni dosa, 1 langkah mengangkat derajatnya. Ini nggak ada di tempat lain, harusnya di masjid, gitu kan? Kemudian ada hadis yang berbunyi, siapapun yang pergi ke masjid sholat, setiap berjamaah di waktu sholat wajib ya, maka setiap kali ke masjid dapat 1 istana di surga, setiap pulang 1 istana di surga. Ini nggak ada di tempat lain, gitu kan? Tinggal tentang masalah jamaahnya 25 kali lipat dapat pahala, itu sama. Itu sama. Karena hadis Nabi SAW menjelaskan sholat berjamaah sama saja mendapatkan pahala 25 kali lipat itu dan diangkat 27 derajat. Allahu a'lam. Kapan waktu yang paling utama untuk sholat sunnatul fajr? Antara azan dan iqamah subuh. Antara azan dan iqamah subuh. Ya. Apakah ada bacaan atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat berwudu seperti doa ketika membasuh muka, tangan dan lainnya? Yang saya tahu doa yang dibaca adalah pada saat memulai wudu, itu hadis Bukhari, membaca Bismillah pada saat mau memulainya, gitu kan? Bahkan Syekh Jibril mewajibkan masalah itu, mengatakan harusnya seseorang membaca Bismillah. Beranjak daripada hadis, janganlah seseorang kalian bersuci kecuali sudah memulainya dengan basmalah, gitu kan? Kemudian nanti selesai wudu baru membaca 2 kalimat syahadat, beranjak daripada hadis Bukhari yang berbunyi siapa yang selesai wudu kemudian dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ini hadis Bukhari Muslim, maka Allah akan membukakan baginya 8 pintu surga, dia bisa minta yang mana dia mau masuki, gitu kan? Begitu pula ada hadis yang lain riwayat Tirmidzi menambahkan ditambah doa Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu bertaubat dan juga orang yang selalu bersuci, gitu kan? Jadi dari hadis ini yang kita tahu ada doa di awal, ada doa di akhir. Kalau di pertengahan, Allah alam saya tidak pernah dapatkan riwayatnya secara pribadi ya, saya pribadi. Jadi kalau anda mendapatkan riwayatnya silahkan anda amalkan, tapi saya pribadi belum pernah menemukan kecuali di awal dan akhir saja. Bagaimana hukumnya bersedekap melipat tangan kembali sesudah bangun dari ruku? Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Boleh saja, gitu kan? Bersedekap pada saat bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Saya sudah sebutkan tadi kan khilaf di antara ulamanya. Jadi boleh kembali ke dada, boleh kembali ke sebelah paha kita. Apakah seseorang yang telah mencapai dosa kufur lalu tiba-tiba dia bertobat atas hidayah Allah, kemudian dia mengerjakan sholat tapi belum mengulangi syahadat, apakah sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa. Kufur itu syaratnya untuk kembali ke Islam harus syahadat. Jadi dia kalau sholat dianggap orang kafir sedang sholat, nggak diterima sama Allah. Harus syahadat. Gimana caranya? Itu syaratnya, karena dia sudah kufur.
Saya pernah mendengar jamak apa ini? Suri. Apakah sholat dengan menjamak suri ini diperbolehkan? Apa ini jamak suri ini? Hah? Siapa yang bertanya ini? Saya nggak tahu nih apa jamak suri. Ada mati suri, ada jamak suri, ini macam-macam. Nanti ada nikah suri juga ini. Wah, begitu nikah semangat ya. Saya nggak tahu, maaf. Ya, saya minta maaf, saya nggak tahu nih maksud jamak suri itu apa. Apakah ada hukum had untuk orang yang meninggalkan sholat? Ada, jelas. Kalau dia meninggalkan secara malas, hukumnya had, dihukum. Dan Imam Syafi'i mengatakan tergantung pemerintahnya setempat. Boleh memenjarahnya, boleh mencambuknya, gitu kan. Dan penjelas harus ditakzir. Takzir itu dihukum dengan berat. Dan tidak boleh dibiarkan ada di lingkungan kaum muslimin orang yang tidak sholat. Wajib terutama ya. Jadi tidak boleh sama sekali. Apakah zikir setelah sholat boleh dikerjakan sambil berjalan keluar masjid karena ada keperluan? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi antum kehilangan ya, doa malaikat, karena hadis Nabi SAW, siapa yang habis selesai sholat tidak berdiri dari mushollahnya, tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, tidak membatalkan wudhunya, sambil berzikir dia lagi duduk di situ, gitu kan? Dan ini saya sering sarankan para ikhwah yang hadir di pengajian saya, agar jangan pindah tempat pun, mundur ke belakang pun jangan, biarin di tempat situ saja, zikir dulu. Karena pekah sekali hadis ini ya. Siapa yang tidak pindah dari mushollahnya, yang tidak berdiri dari mushollahnya, siapa yang tidak membatalkan wudhu dan tidak berbicara dengan orang di sebelahnya, maka malaikat di atas kepalanya mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, sampai dia melanggar 3 hal tadi. Ini kehilangan. Makanya para ulama mengatakan biasanya syaitan menghiasi ya, atau mengingatkan macam-macam pekerjaan kita sehingga kita terlewatkan dari doa malaikat ini. Maka jangan disia-siakan. Saya pernah zikir ikhwan dan akhwat sekalian, pelan-pelan sekali zikir habis sholat itu 7 menit maksimal. 7 menit, 8 menit itu sudah selesai. Jadi cuma syaitan yang membebankan kita itu. Bagaimana hukumnya sholat orang isbal? Apakah sah? Khilaf di antara ulama tentang sah atau tidaknya, gitu kan? Tapi yang jelas sudah pernah kita jelaskan di dalam dosa-dosa besar kita yang lalu ya, pernah ada penjelasan kalau ada hadis yang menjelaskan tidak sahnya atau disuruhnya mengulangi sholat orang yang tertutup mata kakinya oleh Nabi SAW, seseorang yang sedang datang. Bahkan Nabi SAW menyuruh mengulangi sama uduk-uduknya, uduk dan sholatnya. Waktu ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup. Ada yang melemahkan hadis ini, ada yang menghasankannya, gitu kan? Khilaf di antara ulama. Tapi kalau saya pribadi, saya berpegang pada pendapat yang mengatakan memang batal sholatnya ya. Apakah seorang laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid berdosa? Kalau Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah di masjid sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan juga orang-orang yang tidak ke masjid sholat. Misalnya umumnya di Indonesia ini banyak orang yang berpegang pada Syafi'iyah gitu kan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak. Di antaranya Imam Ahmad sangat menekankan beranjak daripada hadis-hadis yang sahih, seperti misalnya hadis yang sahih kata Nabi SAW, saya ingin sekali ada orang yang mengikomahkan sholat, lalu kemudian menggantikan saya jadi imam, lalu kemudian saya membawa obor dan saya membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat berjamaah. Kemudian hadis sahih juga di mana Ibnu Ummul Maktum, muadzin Nabi SAW, matanya buta, dan beliau berkata, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid Anda, tidak ada yang memandu saya, buta, nggak ada yang pandu saya jalan, gelap, gitu kan? Dan di antara rumah saya dengan masjid banyak binatang buas bisa menerkam saya, padang pasir jauh. Apakah boleh saya sholat di rumah? Awalnya Nabi SAW mengatakan silakan sholat di rumah. Setelah itu subhanallah turun wahyu menyampaikan, Ibnu Ummul Maktum sudah mau keluar, Nabi SAW mengatakan panggil orang itu. Dipanggil kembali, kata Nabi, apa kau dengar dengan telingamu azan atas ma'un nida? Dia mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan ajib, kalau begitu jawab azan itu. Orang buta, nggak ada yang pandu, itu kan malah ditekankan. Jadi semestinya memang harusnya dijaga. Ya, dari pendapat ini ya, jumhur ulama di antara Imam Ahmad yang sangat menekankan berdosa kalau laki-laki tidak ada udzur nggak sholat di masjid, gitu kan. Ya kalaupun kita berpegang pada mazhab Syafi'iyah, kita mengatakan sunnah muakkadah, maka minimal antum kehilangan banyak sekali fadilah, pengangkatan derajat, pengampunan dosa, dapat istana di surga. Itu luar biasa, setiap pergi loh dapat satu istana, setiap pulang dapat istana. Ini bukan istana di Menteng atau di mana-mana, ini di surga, gitu kan. Hanya dengan ke masjid sholat, apa susahnya? Lawan tuh syaitan, jangan lemah terus ya. Manakah yang lebih utama bagi seorang perempuan, sholat di musola kantor atau pergi ke masjid? Musola boleh ya.
Kalau perempuan tidak ada masalah, di sebelah meja kerjanya boleh. Nggak ada sesuatu penekanan. Kalau laki-laki yang dianjurkan ke masjid. Terkait dengan 10 Muharram, apa benar 10 Muharram itu lebarannya anak yatim? Apakah boleh mengkhususkan 10 Muharram untuk menggalang dana untuk anak yatim? Nggak pernah ada sunnahnya Nabi ini. Ini dikarang-karang saja ini. Tidak ada sama sekali. Anak yatim itu kita dianjurkan untuk menyantuni sepanjang tahun, bukan 10 Muharram. Nggak ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Waduh, ini tulisan indah, jadi saya tidak bisa baca. Dulu di Makassar, kami waktu masih kecil, kalau tulisan yang begini kita bilang tulisan indah, gitu kan? Saya nggak ngerti di Jakarta atau di daerah lain, Allahu a'lam. Apa faedah bagi orang yang mengerjakan sholat gerhana dan sholat syuruk? Kalau sholat gerhana memang anjuran Nabi SAW kan? Hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat gerhana, maka sholatlah, bersedekahlah, dan bertasbihlah. Disuruh sampai Allah menghilangkan gerhana itu dari kalian. Jadi memang ada perintah dari Nabi SAW masalah itu. Tapi apakah dia dapat pahala, apakah dia dapat misalnya apa janji-janji itu belum pernah kita temukan riwayatnya. Allahu a'lam. Tapi yang jelas dia dianjurkan untuk dilaksanakan. Perintah Nabi SAW ibadah. Kalau sholat syuruk, hadis Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah di masjid, hadis sahih riwayat Hakim, siapa yang sholat berjamaah di masjid, ya, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah itu, ya, maka dia sama dengan pahala haji dan umroh sempurna, gitu kan? Ini dikatakan oleh para ulama sholat syuruk. Di perusahaan saya sistem untuk sholat bergantian, sistem untuk sholat bergantian, tapi niat saya ingin sholat berjamaah tepat waktu. Apakah saya berdosa karena tidak sholat tepat waktu? Tidak dikatakan berdosa sebenarnya, karena masih ada pendapat ulama yang seperti tadi Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Saya tidak bisa mengatakan berdosa, gitu kan? Tapi dia kehilangan fadilah yang sangat banyak. Jadi kalau bilang pun, misal pun kita bisa mengambil awal waktu lebih baik. Kita pamit sama teman-teman, misalnya kita dahulu, gitu kan? Dan itu sholat juga tidak akan mengambil waktu lama. Saya juga sarankan begini, perlu difahamin ya. Terikat dengan jam kerja kantor, ya, itu wajib hukumnya karena antum mengikuti syarat. Kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin harus patuh dengan syarat yang disepakati. Misal, waktu istirahat jam 12 sampai jam 1, azan setengah 1, gitu kan? Antum mulai masuk masjid sholat, ternyata harus kembali sebelum jam 1, misal 5 menit sebelum jam 1 ada absen lagi, misal contoh. Antum baru selesai sholat wajib, belum sempat sholat ba'diyah duhur, itu sudah jam 1 kurang 5 menit. Kalau sholat terlambat nih, balik kerja, maka jangan sholat sunnah ba'diyah. Karena mentaati peraturan wajib. Sementara sholat sunnah itu sunnah, gitu kan? Kecuali kita sudah balik ke kantor, ada waktu lowong, kita bisa buka sejadah dekat meja kerja kita, lalu sholat itu nggak ada masalah. Kita harus pertemukan masalah itu ya. Jadi lakukan yang wajib saja. Pernah ada teman-teman yang di luar negeri bertanya kepada saya, Ustaz, saya kerja di luar negeri dan di luar negeri ini orang-orang non-muslim, saya nggak bisa sholat, gitu kan? Dan seringkali meeting di waktu-waktu pas lagi sholat, gitu kan? Apa yang saya harus lakukan? Saya balik tanya begini, saya bilang kalau seandainya anda lagi meeting kemudian, misal ini contoh, semoga Allah muliakan kita semua. Saya kasih contoh ini, contoh orang mau ke kamar mandi, kebelet buang air besar, kebelet buang air kecil, lagi meeting, diizinin nggak? Nah, ini di sini, diizinin nggak kalau kebelet kencing, kebelet buang air besar? Meeting penting nih, miliaran, diizinin nggak? Ya nggak bisa berpikir kan kalau mau kencing, gitu kan? Nggak mungkin, pasti diizinin ke belakang. Ya sudah, kita izinnya memberikan isyarat memang mau ke kamar mandi, betul kamar mandi kan? Ke kamar mandi, dan orang saya bilang lagi kalau masuk kamar mandi, lagi kebelet, pamit, lagi meeting. Kalau kita butuh waktu 10-15 menit, diizinin nggak? Nggak mungkin kan tengah-tengah digetur-getur, ayo cepat gitu kan? Nggak mungkin, orang lagi buang air besar gimana? Dia harus selesaikan haji, kalau nggak sakit perut. Maka berarti bisa dipakai tuh untuk sholat tuh. Ini kalau darurat ya, sebab ada beberapa teman-teman yang pernah bertanya kalau sholat dari Jepang, dari negara-negara yang memang tidak bisa mereka sholat, maka tidak ada juga musola. Bagaimana inisiatifnya? Ya saya sebagai dai harus bisa memberikan solusi nih. Kalau dia mau disuruh pulang, dia sudah terikat akad kerja di sana, maka caranya adalah kayak tadi, pamit ke kamar mandi, memang mau kamar mandi, uduk di sana, kemudian sholat, cari tempat yang bisa sholat di situ, mungkin di gang, mungkin di mana, ya apa boleh buat, harus sholat. Sholat dah, sholat wajib 5 menit, 10 menit maksimal, udah kembali lagi. Tapi nggak usah dibeberkan, saya mau sholat ya pamit. Kemudian berantem kalau tidak disuruh sholat, susah. Anda sudah akad dengan orang kafir, gimana? Nggak bisa, gitu kan?
Jadi ini namanya hiyal syar'iyah. Harus kita mencari solusi secara syar'i yang memang kita tidak kehilangan pekerjaan dan juga tidak kehilangan ibadah itu. Apakah seorang muslim yang sebelumnya tidak rajin sholat, bolong-bolong, termasuk kafir? Apakah ia harus syahadat ulang, dilihat dan dilihat oleh saksi maksudnya? Enggak tentu. Kalau dia jahdan ya, kalau dia bangkang, nggak ada sholat, nggak ada hukum sholat itu, saya nggak mau yakin. Maka itu baru kufur, dia syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas, enggak perlu. Taubat kepada Allah sudah, sekarang tinggal sholat. Mana yang lebih baik apabila ada udzur berjamaah tapi menunda sholat atau akhir waktu, sendiri tapi di awal waktu? Tentu saja di awal waktu, walaupun sendiri. Tentu saja di awal waktu. Masya Allah, ini belum saya baca ini. Jam berapa kita mau selesai? Masya Allah. Ini selama 2 tahun, 1 tahun ini nggak selesai pertanyaannya. Hah? Kok kayak balas dendam kalau ketemu saya nih? Jangan didorong. Saya sengaja tidak tarik semua. Di daerah Ana ada 2 masjid. Yang satu masjidnya besar dan jamaahnya tidak banyak, sehingga selalu dapat saf pertama. Kedua masjidnya lebih kecil dan jamaahnya banyak karena telah ditegakkan sunnah, sehingga susah dapat saf pertama. Lebih utama sholat di satu atau yang kedua? Yang satu tentunya, masjid yang pertama, karena memang kita bisa dapatkan fadilah lebih besar, gitu kan? Dan masjid itu makin banyak jemaahnya, makin afdal, ya, gitu. Makin afdal, makin besar fadilahnya. Artinya masjidnya besar misalnya, tentu afdaliyah karena banyak jemaah itu penting, tapi mendapatkan saf awal lebih penting. Maka harusnya didahulukan saf awal itu. Ustaz, mohon penjelasan dan tuntunan sesuai sunnah. Apabila ada sholat wajib terlewatkan karena kelalaian, apakah seseorang yang meninggalkan sholat pada waktu yang ditentukan masih dapat mengerjakan sholat yang tertinggal, tertinggal itu di waktu sholat yang selanjutnya? Kalau dia lalai di sini dalam arti kata lupa, itu boleh dikerjain. Misal pas kita lagi sibuk, persibukan, semoga saja tidak terjadi ya. Ada orang tersibukkan dengan urusan dunianya, kemudian azan asar baru dia sadar, oh ternyata saya belum sholat duhur nih, gitu kan. Maka apa yang harus dia lakukan? Boleh kalau dia sholat duhur boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dasarnya dia tahu nih duhur sudah masuk, dia nggak mau sholat, memang nggak mau dah, memang sudah nggak sholat. Begitu azan asar, temannya ajak, ini sholat yuk. Kamu udah tahu belum ada hadis begini, tersentuh dia mau sholat. Tapi tadi dia sudah tinggalkan duhur secara sengaja, ini nggak boleh lagi dia sholat, karena sudah memang ditinggalkan secara sengaja sama dia. Saya pernah membaca sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang tidak bolehnya menahan pakaian pada saat sholat. Apakah hadis itu sahih? Apa maksud dari kata menahan pakaian? Mohon penjelasannya. Saya tidak tahu, maaf. Saya belum tahu sampai ke situ tentang masalah hadis menahan pakaian. Yang saya temukan malah hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sahih, di mana Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, saya orang yang tidak bisa sholat kecuali saya menahan pakaian saya, karena kalau tidak dia melorot, gitu kan? Apakah itu membatalkan sholat saya? Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, itu tidak termasuk. Ya, berarti di sini kan ada masalah kasus menahan, tapi saya tidak tahu kalau yang riwayat Ibnu Abbas ini. Bagaimana tuntunan sahih untuk kondisi makmum yang masbuk namun tidak mendapat bacaan Al-Fatihah imam sholat? Apakah makmum tersebut masih mendapatkan hitungan 1 rakaat penuh? Yang kuat pendapat iya, dia masih mendapatkan, walaupun sholatnya sir. Kalau orang memang masbuk ya, beda orang yang datang dari awal tapi lalai tidak baca Al-Fatihah. Nah itu baru bisa dibahas dalam bahasan lain. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini, belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo ya. Kalau kita sholat berjamaah tapi kita ketinggalan sehingga bacaan Al-Fatihah tidak sampai selesai karena imam bacaan cepat, begitu juga sholat duhur, asar bacaan Al-Fatihah tidak selesai, apakah sholat kami sah? Sah insya Allah. Yang penting tadi kan sudah saya jelaskan ini. Yang saya sudah jelaskan jangan ditanya lagi. Makanya pada saat ta'lim tadi jangan mengkhayal gitu ya.
jangan terulang-ulang nih. Jadi kita terjebak macet di jalan, tidak bisa melaksanakan sholat asar. Apakah boleh dijamak sama maghrib? Jika sholat maghrib juga ketinggalan, boleh lakukan di saat sholat isya. Tata caranya bagaimana? Yang pertama, sholat jamak itu hanya boleh dijamak antara duhur sama asar, tidak boleh yang lain. Maghrib sama isya, tidak boleh yang lain. Jadi nggak boleh asar sama maghrib, nggak bisa. Isya sama subuh nggak bisa, gitu kan? Subuh sama duhur nggak bisa. Memang duhur sama asar saja. Maghrib sama isya saja, itu kalaupun dijamak, gitu kan. Masalah kasus orang kena macet, maka hukumnya khilaf di antara ulama, apa yang harus dia lakukan. Yang terbaik adalah dia berhenti dia sholat di dekat situ, dimanapun, gitu kan, di jalan. Kayak kalau di jalan tol ada jalan alternatif di samping, dia bisa mampir di situ, dia sholat. Atau saya pernah mampir sholat di tempatnya teman-teman yang terima bayaran tol itu, gitu kan. Saya tanya dia, ternyata mereka sholatnya itu ada ruangan di situ. Kadang-kadang malah ada tangga ke bawah, gitu kan, ada musola di bawah itu. Maka bisa kita mampir sholat. Jadi kita bisa mampirkan mobil lalu sholat di situ. Itu yang paling baik. Atau bawa sejadah di mobil disiapin, gitu kan. Itu boleh. Ada sebagian ulama yang menarik bolehnya sholat di mobil kalau dalam keadaan darurat sekali. Sama hukumnya dengan orang sholat di pesawat, di kereta api. Kalau memang kita terjebak di satu tempat, lagi ada peperangan, lagi ada macet total, emang nggak bisa ditinggali mobil, orang jalan-jalan sedikit-sedikit, ini nggak bisa. Maka daripada kehilangan waktu, lebih baik dia sholat sambil duduk. Tapi ini tidak diprioritaskan. Prioritaskan adalah mampir. Apakah ada riwayat sholat saat Nabi SAW mengimami para nabi? Itu disebutkan oleh para ulama berhubungan dengan masalah kasus Isra Mi'raj, ya. Bisa kembali lebih jauh ke ceramah saya sebutkan riwayatnya di ceramah tentang Isra Mi'raj itu. Apakah Nabi SAW pernah melakukan sholat tasbih? Kalau pernah, bagaimana tata cara dan bacaan sholat tasbih Nabi SAW? Kalau Nabi sendiri pernah kerjakan, Allahu a'lam, tidak ada riwayat masalah itu. Tapi umumnya semua yang disebutkan oleh Nabi SAW, kata ulama disepakati pastinya Nabi SAW sudah mengaplikasikan terlebih dahulu. Karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh berat di sisi Allah kalau kalian mengucapkan tidak mengamalkannya. Sementara Nabi SAW adalah panutan, pasti beliau sudah amalkan. Tapi hadis tentang sholat tasbih dihasankan oleh para ulama dan boleh dilakukan, itu beranjak daripada perkataan Nabi kepada pamannya Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, wahai paman, kalau kau dilowongkan waktu oleh Allah, kerjakanlah setiap hari sekali. Kalau kau tidak bisa, maka sepekan sekali. Kalau kau tidak bisa, maka sebulan sekali. Kalau kau tidak bisa, setahun sekali. Kalau kau tidak bisa, kerjakanlah sekali seumur hidupmu. Maka kerjakanlah 2 rakaat sholat. Ada riwayatnya mengatakan 4 rakaat sholat. Di setiap sholat, begitu kamu takbir paman, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian bacalah setelah itu iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah. Kemudian pada saat ruku, sebelum baca 2 ruku, membaca 10 kali tasbih tadi. Kemudian 2 ruku, kemudian bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah, i'tidal, baca dulu tasbih 10 kali, kemudian baru baca 2 i'tidal. Sujud juga begitu. Pada saat sujud, maka baca dulu 10 kali, baru kemudian baca 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, baca 10 kali lagi tasbih, kemudian baru membaca doa di antara 2 sujud, lalu sujud, baca lagi tasbih 10 kali, kemudian baca 2 sujud, lalu kemudian sebelum berdiri ke rakaat kedua, duduk dulu baca 10 kali. Jadi kurang lebih ada 75 kali bacaan dalam satu kali atau satu rakaat. Selebihnya seperti sholat biasa. Saat kita masuk sholat id 1 rakaat, saat menyempurnakan rakaat berikutnya, berapa kali takbir yang harus kita lakukan? Ikuti rakaat yang sedang Anda ada. Jadi misal kita masbuk nih sholat id, dia sudah rakaat kedua imamnya, kita ikut. Tadinya dia takbir imamnya 5 kali, gitu kan? Karena dia rakaat kedua, kita kan ikut imam juga takbir 5 kali. Kita nggak mungkin takbir 7 kali. Rakaat kedua kita juga takbir 5 kali, sama saja. Karena kita mengikuti imam di rakaat pertama tadi, dia sudah ke rakaat kedua. Seperti kita kalau lagi sholat umumnya sholat lain, kita ikut imam sudah rakaat ketiga misalnya di sholat maghrib. Imam kan tahiyat terakhir kan? Kita juga harus tahiyat kan gitu. Di rakaat kedua setelah imam salam, kita rakaat kedua harus tahiyat juga kan gitu. Seperti itu caranya. Jadi tetap mengikuti kondisi imam. Bolehkah bermakmum dengan imam yang isbal? Sudah tadi ya. Apa hukumnya jika sudah terlanjur sholat? Dan apa saran Ustadz ketika ini sudah masalah isbal tadi ya. Baik.
Bolehkah kita mengqada sholat kita yang terlewat dengan tata cara seperti apa? Sudah saya jelaskan. Makanya jangan buru-buru bertanya nih ya. Karena pertanyaan mungkin bisa saja dijawab gitu ya, sudah ada. Bagaimana cara mengqada sholat yang sudah banyak kita tinggalkan? Nggak ada qada sholat. Nggak ada qada sholat. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Jadi tidak ada. Kecuali tadi saya bilang kita lalai, memang lupa. Tapi kalau 5 tahun nggak sholat, sekarang taubat, apakah harus mengqada sholatnya 5 tahun? Nggak pernah ada dalil berhubungan dengan masalah itu. Hadis Bukhari menjelaskan bahwa ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, wahai Aisyah, kenapa kita disuruh mengqada puasa dan tidak disuruh mengqada sholat? Maka Aisyah sempat marah sama orang tersebut, lalu sambil berkata, aharuriyun anti? Apa kau dari wilayah Haruri? Haruri ini wilayah di Irak, sebuah wilayah di Irak dipenuhi dengan kaum Khawarij. Khawarij ini suka menghakimi sesuatu secara zahir. Misal, perangilah orang-orang kafir, berarti semua kafir termasuk tetangga, nggak bisa hidup sama kaum Khawarij, disiksa semua, gitu kan? Jadi ambil secara zahir hukum, gitu kan? Jadi seperti itu. Maka mereka juga mengatakan orang kalau taubat pernah 50 tahun tidak sholat harus qada 50 tahun tuh. Gitu. Maka kata perempuan tersebut, saya bukan dari Hawari, tapi saya mau tanya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah Nabi SAW memerintahkan kami disuruh mengqada puasa dan tidak mengqada sholat. Artinya tidak ada qada sholat memang bagi orang yang memang lalai sebelumnya. Bolehkah menggabungkan dua niat sholat sunnah ibadah sunnah lain dengan cukup melakukan satu kali saja? Contoh sholat sunnah di masjid digabung dengan sholat qabliyah. Saya pernah tanya ini kepada Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah di Masjid Nabawi, dan saya pernah tanyakan juga kepada beberapa ulama yang lain. Maka jawabannya dibolehkan kalau sunnah sama sunnah. Kalau wajib sama sunnah nggak boleh, gitu kan? Artinya orang masuk dalam masjid, dia sholat tahiyat masjid, dan juga dia bisa niatkan untuk qabliyahnya. Sama dengan orang sholat, sama dengan orang puasa Syawal 6 hari dengan puasa Senin Kamis yang bertepatan dengan Senin Kamisnya. Maka selama sunnah sama sunnah dibolehkan, tapi tidak boleh sunnah sama wajib. Nggak boleh misalnya bayar utang Ramadan digabung dengan puasa Senin, gitu kan? Maka itu tidak dilakukan, itu tidak boleh digabung. Sebagaimana tidak boleh gabung antara qabliyah duhur dengan duhurnya. Saya sering melihat orang bergeser dari tempat awal melaksanakan sholat fardu pada saat akan melakukan sholat sunnah ba'diyah. Apakah ini merupakan adab sholat sunnah ba'diyah? Bukan, tetapi ada hadis yang berbunyi semua tempat yang dipakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka dianjurkan seseorang untuk pindah tempat. Di kantor Anas selesai sholat duhur ada ustadz yang tidak zikir tapi langsung berdiri kultum, isinya mengajak jamaah zikir-zikir bid'ah. Apa ini? Dikit-dikit bid'ah, jangan dengerin. Jalanin saja selama ini menurut anda baik. Memangnya yang menentukan amalan diterima itu kalian. Kalau dikit-dikit bid'ah kita beribadah semakin terkekang. Bagaimana menyikapi ustadz yang seperti ini? Sementara saya mau tegur cuma ilmu saya masih dangkal dan malas berdebat. Bagaimana membedakan ustadz yang syar'i? Ya tentu saja ini tidak ada istilah ustadz syar'i ya. Ini istilah baru ini. Baik, kalau anda tidak punya ilmu jangan didebatin, tetap aja berzikir. Berzikir gitu kan. Tetap berzikir, tetap anda jalankan sunnah Nabi SAW sudah cukup insyaallah. Kalau tadi ditanya bagaimana membedakan ustadz, sebenarnya ustadz itu kalau yang ustadz mengikuti sunnah Nabi tentu selalu punya dalil ya. Ini perkataan ini firman Allah dalam surah ini kata Nabi SAW. Jadi tidak pernah dari dia. Tidak ada pendapat pribadi. Umumnya maaf, saya bukan mengatakan pengajian kita ini secara khusus, tapi di sini juga tadi anda dengar setiap kali sampaikan sesuatu bisa kita sampaikan ada dalilnya. Ini loh hadisnya, ini loh ayatnya, gitu kan? Jadi punya panduan, jadi bukan karangan-karangan dari kita sendiri. Bagaimana posisi tahiyat akhir untuk sholat 2 rakaat? Ini sudah kita jelaskan tadi. Apakah tidak merapatkan kaki ketika sholat berjamaah dapat menggugurkan pahala sholat berjamaah walaupun jarak antara pundak sudah rapat? Tentu tidak, tapi membuat syaitan masuk dan membuat tidak khusyuk. Itu, jadi tidak menggugurkan sholat. Karena ana ada udur, di mana kalau jari kaki bersenggolan dengan benda-benda, dalam hal ini jari kaki saudara di sebelah, merasa risih sebab ana pernah ada riwayat operasi penyakit saraf tulang belakang sehingga jari-jari kaki menjadi sensitif. Dan apakah termasuk isbal jika ana menggunakan kaos kaki ketika sholat berjamaah? Karena dengan menggunakan kaos kaki ana merasa lebih nyaman dari gesekan karpet dari bersentuhan dengan jari orang lain. Ana jadi khawatir terhadap ikhwan kita yang seolah-olah terus ingin mengejar jari kaki saya atau jari
jari kaki saudara di sebelahnya karena ditakutkan malah akan menjadikan sholatnya menjadi tidak khusyuk. Ya. Baik, tentu saja kalau anda punya udzur syar'i ya lakukan pakai kaos kaki, dan itu bukan isbal. Isbal itu adalah pakaian dari atas ke bawah, mengulurkan pakaian dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas enggak. Kaos kaki maksudnya itu tidak. Tapi kalau kita memang dari atas kita pakai ya, atau kita pakai kemudian dia terulur seperti celana, baju, itu semua baru masuk. Hadis Nabi SAW yang berbunyi isbal itu di imamah ya, di pakaian ya, celana, itu masuk dalam isbal gitu. Dikarenakan saat ini waktu subuh 4.15, apakah boleh kita ketika kita terlambat bangun misal jam 5 kita melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh? Tentu tidak boleh. Kalau sudah iqamah subuh nggak boleh lagi. Anda kerjakan nanti setelah terbit matahari. Apa pahalanya kalau kita mengislamkan seseorang? Wah, ini tidak sesuai dengan tema. Dapat pahala lah tentunya ya, selama dia berbuat kebaikan, selama dia mempelajari agama, insya Allah Anda dapat pahalanya. Dan hadis Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib pada saat perang Khaybar, gitu kan? Hai Ali, jalanlah dengan tenang menuju ke mereka, ke orang-orang Yahudi itu, lalu tawarkan mereka Islam. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka jizyah. Kalau mereka nolak, tawarkan mereka untuk ya perang, gitu kan? Dan ingatlah Ali, kalau ada satu orang yang sempat mendapatkan hidayah karena kamu, maka itu lebih baik daripada humurun ni'am. Humurun ni'am ini adalah bisa diterjemahkan dengan unta betina merah yang besar atau nikmat yang terbesar yang sedang dimiliki oleh seseorang. Apakah bergerak 3 kali dalam keadaan sholatnya batal seperti garuk-garuk misalnya? Kalau Imam Syafi'i mengatakan batal kalau lebih dari 3 kali, jadi tidak dibolehkan lebih dari 3 kali. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap tidak batal kalau memang orang itu punya udzur, memang harus dia lakukan. Tapi kalau gerakan sia-sia membatalkan sholatnya. Ada orang sia-sia memperbaiki kopiah atau apalah gitu kan. Nah ini keseringan dilakukan, makanya tidak boleh. Tapi kalau darurat memang harus menggaruk, memang gatal sekali, itu tidak ada masalah insyaallah. Apakah boleh sholat wajib sambil duduk seperti kita perjalanan jauh dalam bus, pesawat yang memakan waktu 12 jam? Tentu saja boleh, tidak ada masalah. Apakah dalam Islam mengenal zaman purba dan zaman dinosaurus? Apakah ini suatu berita bohong, Ustaz? Allahu a'lam. Ini kok kelepasan maksudnya itu. Bolehkah berimam pada orang yang masbuk? Boleh, asal Anda beda imam ya. Jadi misal gini, ada dua orang masuk masbuk nih. Orang lagi berjamaah, sama-sama masbuk 1 rakaat. Kita satu imam nih. Begitu salam imam kan masing-masing nambah rakaat yang masbuk ya, yang kehilangan 1 rakaat. Ini nggak boleh lagi jadi makmum satu sama yang lain. Karena ada orang begitu tuh, karena sudah satu imam. Yang boleh kalau beda imam. Misal kita berdiri kita masuk 1 rakaat, ada orang yang telat masuk, maka dia tepuk pundak kita, itu boleh, nggak ada masalah. Tapi tidak boleh menjadi memiliki 2 imam dalam satu sholat. Bila imam salah dalam baca Al-Fatihah karena kan sholat tidak sah, apakah kita harus ulang di rumah atau bagaimana? Tentu saja tidak ya. Salahnya tergantung salahnya kenapa. Kalau emang salahnya fatal dan sudah diingatkan tidak mau, maka batal sholatnya. Bukan di rumah, diulangin di situ, gitu kan? Tapi kalau emang dia lupa, kemudian diingatkan, atau mungkin ada kesalahan tajwid yang diingatkan lalu dia tidak lakukan, maka tetap sah saja. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang sahih yang berbunyi, kalau kalian sholat dengan imam, kalau imam benar dia akan panen pahala kalian, dan kalian akan dapat pahala kalian masing-masing. Dan kalau dia salah, dia akan berdosa dihukum sama Allah, dan sholat kalian benar. Sholat kalian benar. Apakah boleh sholat Jumat di dalam kereta api? Soalnya saya pernah melihatnya ketika saya dalam perjalanan menuju kampung halaman. Musafir nggak ada Jumat baginya, nggak usah sholat Jumat gitu kan. Kalau musafir nggak usah sholat duhur asar, dijamak saja. Setelah sholat hajat, petunjuk dari Allah itu berupa apa? Nggak ada sholat hajat ini. Yang ada sholat istikharah ya. Sholat hajat setahu saya tidak ada hadisnya, lemah sekali, bahkan ada hadis yang palsu gitu kan. Jadi yang ada adalah sholat istikharah. Istikharah sama sebenarnya ya, karena kita meminta petunjuk dari Allah SWT. Itu ada hadis sahihnya. Tentang tawakal, pertanyaan Ibnu Rajab rahimahullah bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah SWT. Hadis di atas sahihkah? Saya tidak tahu ya. Baik, 2 pertanyaan lagi ya. Sabar yang sudah lipat-lipat tasnya. Apakah seorang muslim meninggalkan sholat termasuk golongan orang munafik?
Tidak bisa kita katakan munafik, tapi ada ciri kemunafikan padanya. Karena orang munafik meninggalkan sholat atau berdiri sholat dengan malas. Di mana batasan seorang muslim dikatakan kafir apabila dilihat dari hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah menyebutkan sabda Nabi SAW, perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Karena barang siapa meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Yang dimaksud di sini adalah perilakunya perilaku kafir, meninggalkan sholat. Makanya ulama mesti rincikan, meninggalkan sholat secara jahdan tadi membangkang baru kufur, gitu kan? Harus syahadat. Tapi kalau dia cuma malas-malas tidak masuk. Ibnu Umar menjelaskan makna daripada hadis ini adalah kalau dia cuma malas-malasan, dia mendapatkan dosa kufur tapi tidak sampai pada kufur. Kufurun duna kufrin istilahnya, gitu kan? Apakah sutra atau pembatas bagi yang masbuk telah terputus dari imam apabila sholat berjamaah telah selesai? Jawabannya iya. Jadi dia sudah sendiri karena sudah selesai dari imam. Bagaimana posisi duduk tasyahud akhir untuk sholat sunnah 2 rakaat? Sudah saya jelaskan tadi. Haruskah mengepalkan tangan pada saat berdiri naik ke rakaat berikutnya? Kan sudah saya jelaskan semua tadi. Jawabannya iya, disunnahkan mengepalkan. Mohon dijelaskan bagaimana hukumnya apabila sholat di rumah kemudian di masjid sudah iqamah. Apakah kita masih bisa menjalankan sholat qobliyah? Batalin, nggak boleh. Hadis sahih berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Hadis sahih, nggak boleh. Jadi dia lagi di masjid, kita lagi sholat, baru 1 rakaat sudah iqamah, batal. Tapi kita sudah dapat pahalanya, diberhentiin aja tiba-tiba, memang begitu. Apakah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah memimpin zikir dan doa secara berjamaah setelah sholat wajib? Yang saya sudah pernah sampaikan riwayat, tidak ada riwayat menjelaskan masalah itu. Yang ada adalah Nabi SAW membaca zikir dan Ibnu Umar berkata, saya mengetahui kalau sholat sudah selesai di masjid Nabi SAW kalau saya mendengarkan suara zikir Nabi SAW dan para sahabat dan mereka baca masing-masing. Jadi misal Nabi SAW baca ayat kursi, sahabat sana baca al-ikhlas, yang ini baca subhanallah. Jadi dibiarkan oleh Nabi SAW masing-masing. Tapi Nabi SAW tidak pernah memandu baca al-fat, al-kursi misalnya lalu semuanya harus ikut. Jadi tidak pernah ada riwayat masalah itu. Apabila tidak, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan ketika di suatu masjid setelah sholat wajib imam memimpin zikir dan doa berjamaah? Jadi kita baca sendiri aja. Kita baca sendiri, kita jalankan sendiri. Apa hukumnya mengucapkan Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sebelum azan? Tidak pernah ada sunnahnya. Tidak pernah ada sunnahnya. Membaca ayat ini boleh secara umum, tapi jangan hubungkan dengan ibadah khusus. Kapan saja kita bisa ingatkan orang, sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salam kepada Nabi, hai orang beriman, salamlah kepadanya salam yang banyak. Yang ada adalah sabda Nabi SAW, siapa yang mendengarkan azan kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pada saat dia dengarkan 2 kalimat syahadat, dia mengatakan, muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, dia mengatakan wa ana asyhadu. Dan saya juga bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali dan tidak ada sekutu baginya dan Muhammad adalah benar-benar hamba dan utusannya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang ada. Apakah hukumnya meletakkan tangan di telinga saat mengumandangkan adzan, menggunakan tangan kanan dan kiri atau keduanya? Sunnah Nabi, itu betul pertanyaan ini. Jazakallah khair. Jadi memang sunnah Nabi SAW meletakkan, dalam hadis sahih disebutkan, kalau muadzin disunnahkan meletakkan tangan jari telunjuknya di dalam kuping dan yang lainnya memegang kupingnya. Dan ini dikerjakan oleh Bilal juga radhiyallahu anhu pada saat sedang azan. Kemudian juga menggoyang-goyangkan kepala ke kanan dan ke kiri, ini sunnah Nabi SAW, terutama pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Saya pernah mendengar seorang ustaz menyampaikan hadis Nabi yang memerintahkan menjawab azan sesuai dengan yang dikumandangkan muadzin. Apakah benar ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menjawab dengan la haula wala quwata illa billah? Benar, ada hadis Nabi berbunyi, hadisnya begini, hadis sahih lewat ahli sunan. Kalau kalian mendengarkan muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, ya. Kemudian kecuali kata Nabi SAW di dalam hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Adakah batasan harakat ketika mengumandangkan azan? Tentu tidak ada setahu saya, ya. Tetapi jangan terlalu berlebihan. Seperti lafzul jalalah Allah, jangan terlalu panjang, ya. Diucapkan Allahu Akbar, itu jauh lebih sesuai dengan haknya.
Karena tidak mungkin kata ulama nama Allah dipanjangkan berlebihan. Dan itu ada orang selalu panjang nama Allah, maka ini bisa saja melampaui batas. Itu yang dijaga. Selebihnya diucapkan tidak ada masalah panjang pendeknya. Ini orang borong semua pertanyaan. 1 lembar 6 pertanyaan, Masya Allah. Ketika sholat Jumat azan dikumandangkan 2 kali. Azan pertama dikumandangkan seperti biasa. Azan kedua dikumandangkan dengan lebih cepat dari pertama. Apa hukumnya? Ini sebenarnya perilakunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kita sudah ceritakan di serial beliau. Ya, di episode ketiga sahabat kita pernah kita jelaskan. Jadi di zaman Nabi SAW azan cuma sekali Jumat. Abu Bakar sekali, Umar sekali, Ali sekali, Khulafaur Rasyidin, kecuali Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berijtihad waktu itu mengumandangkan azan 2 kali. Tetapi jarak antara azan pertama sama azan kedua itu ukuran 50 ayat. Kalau kita sekarang 45 menit, ya, sampai hampir sejam. Tujuannya adalah waktu itu penduduk Madinah sudah sampai di Wadi Aqiq, sekitar 7 km dari Masjid Nabawi, jauh. Orang dulu azan, tidak ada pengeras suara, nggak kedengaran. Maka Utsman bin Affan meletakkan beberapa muadzin mengeraskan suara sebagai isyarat Jumat sudah dekat. Gitu kan? Dan tidak ada sahabat yang memungkiri beliau pada saat itu. Kalaupun sekarang ada umat Islam yang mau terapkan ini, minimal dia ikuti perilakunya Utsman. Jangan azan, khatib naik azan lagi, kan gitu. Tidak sesuai dengan contoh Utsman bin Affan. Mesti dikasih jarak mengingatkan, atau kembali kepada sunnah Nabi SAW yang sebenarnya adalah azan sekali saja. Adakah fungsi lain azan selain untuk menunjukkan waktu sholat, dan bagaimana hukum menggunakan azan saat bayi baru lahir, saat di liang lahat di telinga mayit? Yang saya tahu adalah azan sholat, ya. Ada beberapa athar yang masih perlu ditelusuri, adalah pada saat perang berkecamuk dan pada saat kebakaran terjadi. Itu ada riwayat tapi perlu ditelusurin kembali. Tapi yang pasti masalah sholat. Kalau masalah bayi, ini khilaf di antara ulama masalah azan. Kalau kita mau lihat pendapat para imam yang 4, ya, itu rata-rata membolehkannya. Rata-rata membolehkan, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah membolehkan. Syekh Albani sekarang datang menilai hadis ini dan meneliti mengatakan hadis ini lemah, gitu kan. Tetapi ini subhanallah khilaf di antara ulama. Ya, khilaf di antara ulama, kita tidak boleh menyalahkan satu sama yang lain. Ya, ini yang ada di dalam riwayat. Tapi kalau azan di telinga mayit ini nggak pernah ada. Ini betul-betul nggak ada sama sekali riwayatnya. Silakan yang mengerjakan bisa mencari. Nggak akan temukan hadis. Kalau ada sahabat mati, Nabi suruh azankan kupingnya. Nggak pernah ini. Bahkan agak unik ini. Saya pernah lihat bukan cuma di kuping, dia berdiri juga azan seperti mau sholat. Saya pernah hadir satu pemakaman, tapi waktu itu saya orang asing, saya datang, saya cuma lewat saja. Dan orang-orang situ saya lihat lagi ngumpul semua, kemudian disuruh turun anaknya. Lalu kain kafannya dibuka, suruh azan, tempel di kupingnya. Allah mengatakan, innaka la tusmi man fil kubur. Kau tidak akan pernah bisa memperdengarkan siapapun yang di kuburan. Kuburan pun tidak bisa dengar kamu. Al-Quran mengatakan itu. Makanya tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seharusnya ditinggalkan, ya, ditinggalkan. Kalau ada juga yang ngotot mau kerjain, silahkan, haknya. Jangan lagi bilang Khalid Basalamah ini aliran lain, ya. Ini penjelasan hadis Rasulullah SAW. Orang yang berakal terima kalau ada kebenaran tanpa lihat siapa yang mengucapkan. Pira menjawab pertanyaan lalu mendapat hadiah karena bisa menjawab. Apakah memang sudah rezekinya? Apa hubungannya sama tema ini? Tentu saja rezekinya. Makanya harus pintar. Ini yang bertanya rumahnya pengen dapat, ya. Nanti kita tanya sebentar. Ketika menjelang maghrib di tempat saya ada sebuah masjid, entah di mana masjidnya, tapi suara speakernya itu terdengar sampai tempat saya. Suara itu memainkan sebuah nada lagu apa ini? Iwak peyek. Tapi diubah kata-katanya dengan kata-kata Islami. Itu gimana Ustaz? Cukupkah jika saya hanya berdoa semoga diberikan hidayah? Tentu ini teman-teman sekalian tidak boleh. Azan sudah jelas lafadznya, tidak usah ditambah-tambah. Nggak ada sebelumnya, nggak ada sesudahnya. Kecuali doa sudah azan ada. Tapi ini dibahasakan, diganti pakai bahasa atau lagu atau apa saja, semua tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Mungkin saya tidak dengar
atau kelewatan tadi bahasan bagaimana keluarga Bilal, anak dan istrinya. Karena saya belum dengar kalau memang sudah mohon diulangi. Saya tidak temukan memang. Jadi penyebutan semua tulisan yang kita sebut tentang, maaf ya, yang saya dapat, mungkin keterbatasan ilmu saya. Saya dari kemarin sudah coba mencari dari beberapa referensi, saya cuma temukan ada perkataan istri Bilal. Tapi namanya saya tidak temukan, saya pribadi. Keterbatasan, kalau teman-teman dapat, alhamdulillah. Anak Bilal juga tidak pernah ada saya dapatkan. Ada seorang orientalis menulis nama dikatakan anak Bilal, tapi saya ragu dengan itu. Karena orang orientalis, dia campur baur di situ antara pemahaman ahli sunnah dan pemahaman Syiah tentang Bilal. Lalu dia sebutkan nama yang agak asing gitu. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan masalah itu. Intinya teman-teman sekalian, tentu tidak semua serial sahabat kita bisa sebutkan anak dan istrinya ya. Dan ini kalau teman-teman ikuti dari awal sudah 20 sekian episode kita, ada yang kita sebutkan lengkap karena memang kita dapatkan referensinya, nama dan nama anak dan istrinya, bahkan kegiatan-kegiatan, bahkan jumlah istrinya kadang-kadang itu ada. Tapi tidak ada yang tidak ada sama sekali. Coba Bilal menikah, bahkan Bilal menikah yang disebutkan adalah dengan seorang wanita yang terhormat dari Quraisy, kalau saya tahu, gitu kan. Dan berkulit putih, cantik, memiliki kelebihan fisik. Nabi SAW yang melamarkan buat Bilal. Apakah sekarang di Arab Saudi masih ada video suara azan Bilal? Dari mana? Bilal sudah mati. Ada saja. Tidak ada. Bilal sudah mati, bagaimana bisa direkam? Baiklah, kita anggap penanya masih polos. Samata atau syamata ya, syamata. Tulisan Indonesianya shin itu s sama y. Syamata atau menganggap remeh orang lain apabila hanya membatin, hanya dalam fikirannya seseorang itu tanpa mengucapkan dan keadaan tersebut memang benar. Apakah kita termasuk syamata? Allah lebih baik seorang muslim berhati-hati teman-teman. Siapa tahu hilangkan semua kamus buruk di otak kita ini, hilangin semua. Nggak ada kamus buruk, nggak ada prasangkaan buruk, nggak ada kata putus asa, nggak ada kalimat laknat, semuanya baik. Apa kata Hasan Basri? Saya kalau melihat orang yang lebih tua dari saya akan mengatakan orang ini lebih soleh, ya orang ini lebih tua dan lebih banyak amalnya. Tua, karena kondisi fisiknya sudah mulai bungkuk segala macam. Dia supaya tenangkan dirinya nggak syamata, dia mengatakan orang ini lebih tua maka lebih banyak amalnya. Kalau dia lihat orang lebih muda, dia mengatakan orang ini lebih muda maka lebih sedikit dosanya. Maka dia berada di antaranya. Lebih baik aman jangan sama sekali. Di benak kita jangan ada terbentuk, dan harus dilatih. Sabar dalam menahan kemaksiatan namanya ini. Ya. Usia berapa Bilal menjadi muadzin dan usia berapa Bilal wafat? Dan usia berapa Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal mengumandangkan azan pertama? Ini seperti saya lagi ujian ini. Baik, saya jawab guru. Bilal masuk Islam umur 30 tahun. Azan dikumandangkan pertama kali tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah, gitu kan? Berarti pada saat umur 30 tahun itu masuk Islam. Nabi berdakwah berapa tahun di Mekah? 13 tahun, berarti umur sudah 43 tahun, kan gitu. 2 tahun di Madinah berarti 45 tahun beliau jadi muazzin radhiyallahu anhu. Ini yang saya tahu. Usia berapa beliau wafat? Beliau wafat tahun 18 Hijriah. Kalau kita tahu misalnya umurnya Bilal masuk Islam 30 tahun, dakwah di Mekah 13 tahun, berarti sudah 43 tahun pada saat hijrah, kan? Kemudian beliau hidup 18 tahun setelah hijrah. Berarti 18 ditambah dengan 47 itu ya. 50 berarti sekitar 63 tahun. Radhiyallahu anhu, mirip dengan umur Nabi SAW. Usia berapa kan Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal mengumandangkan azan pertama? Sama tadi. Sudah jelas ya, 43 tahun kan. Asal muasal perbudakan. Tadi sudah kita jelaskan ini. Peperangan. Terjadi peperangan maka akan didapat. Atau terjadinya penjualan di pasar perbudakan. Tiba-tiba saja di satu negara mereka langsung menobatkan suku ini budak, lalu dipaksa, terjadi perbudakan secara paksa. Atau bisa saja orang yang di zaman dulu ada, entah sampai sekarang masih ada atau enggak, tapi yang jelas di zaman dulu itu juga termasuk perbudakan terjadi kalau ada orang utang nggak bisa bayar, lalu kemudian diambil dirinya atau anaknya atau istrinya menjadi budak. Ini yang terjadi.
Kenapa umat Islam apa ini? Jamin. Kenapa umat Islam apa ini? Zaman Rasul memiliki budak. Loh, terjadi peperangan terjadi. Jadi terjadi ada budak-budak, banyak budak dari peperangan Nabi SAW. Ini penanya bisa kembali ke kajian sirah saya. Dan ini panjang kalau kita mau jelaskan. Tadi kan diantaranya Bilal atau Abdurrahman berhasil mau membudakkan Umayyah bin Khalaf tapi terbunuh. Itu hampir jadi budak, tawanan perangnya. Gitu kan? Apakah orang mati syahid tetap ditimbang amal perbuatannya? Sudah enggak lagi. Enggak ada lagi. Ada orang di hari kiamat teman-teman masuk surga tanpa hisab. Ini adalah para nabi-nabi, para syuhada, ya, para orang-orang yang memang selalu rutin saleh beristighfar dan tobat kepada Allah. Dia meninggal sudah bersih, masuk surga tanpa hisab. Jadi orang yang seperti ini. Ada orang yang masuk neraka tanpa hisab. Jangan jadi ini. Iya. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Ini gak ditimbang lagi walaupun banyak amalnya, langsung ke neraka. Orang yang ditimbang amalnya adalah muslim fasik. Muslim yang banyak dosanya. Ada dosanya, itu ditimbang. Yang amal baiknya lebih berat masuk surga. Yang tidak, perburukan lebih berat dia masuk neraka dulu. Dosa seperti apa yang dapat gugur ketika seseorang mengumandangkan azan? Apakah dosa yang terus menerus lalu yang mengumandangkan azan bisa gugur? Tentu saja dosa-dosa kecil di sini. Karena dosa-dosa besar teman-teman harus taubat nasuha. Semua janji fadilah pengampunan dosa, seperti misalnya hadis yang menjelaskan setiap orang ke masjid, setiap muslim ke masjid, satu langkahnya mengangkat derajatnya di surga, satu mengampuni dosanya. Ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa semua fadilah begini, pengampunan dosa-dosa kecil. Seperti antara 5 waktu sholat, antara Jumat ke Jumat, antara umrah ke umrah, antara Ramadan ke Ramadan, pengampunan dosa di antara keduanya selama dosa besar tidak dilakukan. Jadi semuanya dosa-dosa kecil. Apakah sholat sunnah wudhu bisa dikerjakan dalam satu waktu dengan sholat sunnah, tahiyat masjid dan sholat rawatib? Tentu bisa. Amal sunnah boleh saja digabungkan, nggak ada masalah. Tapi kalau mau afdaliyahnya, ya dia pisah. Masuk masjid, lalu masih ada waktu, dia sholat sunnah wudhu dulu, dia sholat tahiyat masjid dulu, dia sholat qobliyah, itu dilakukan. Tapi kalau enggak, maka dia boleh, waktu kepepet dia boleh gabungkan. Dia boleh gabungkan. Kalau menyanyi tidak dibolehkan, lalu bagaimana dengan ustaz atau ustazah yang berdakwah di stasiun TV yang dibantu dengan iringan nyanyian dan alat musik, hukumnya seperti apa? Kita tidak bahas masalah musik hari ini. Tapi yang jelas ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak pernah Nabi SAW nyanyi lalu dipukulkan rebana. Tidak pernah ada riwayat. Tidak pernah para sahabat menjadi dai Mus'ab bin Umair ke Madinah, Muadz bin Jabal ke Yaman, tidak pernah diiringi dengan gendang. Sama sekali tidak pernah. Jadi harus dihindari. Bagaimana jika akhwat memainkan rebana? Kalau di acara perkawinan boleh. Kalau enggak boleh. Ini yang saya tahu. Yang ini disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitab Adabuz Zifaf. Yang terakhir pertanyaan kita ya. Jadi bagaimana dengan azan zaman sekarang dengan speaker? Karena banyak orang yang liberal mulai tidak suka dengan suara speaker masjid. Apakah harus kembali seperti zaman Nabi? Sebenarnya di zaman Nabi tidak digunakan karena belum ada. Speaker itu fasilitas. Sama dengan orang menggunakan sekarang mobil, ya, pergi ke masjid. Apakah kita harus jalan kaki? Kalau masjidnya jauh, boleh pakai mobil. Speaker juga fasilitas. Berdakwah, memanggil ustadz untuk ceramah pakai telepon, fasilitas. Gak ada masalah ini semua, kan gitu. Jadi tidak ada masalah. Kalau orang-orang liberal tidak usah didengar. Orang liberal ini kaum munafik, munafikin. Islam bilang A, dia bilang B. Persis dengan cirinya orang munafik. Allah bilang Quran sempurna, mereka bilang apa? Layak revisi. Quran harus direvisi. Enak benar tulisanmu ini, mau direvisi? Ini tulisannya Allah kalamullah mau direvisi. Allah bilang tidak boleh nikah wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa dari mana? Allah haramkan, dia bilang enggak apa-apa. Allah bilang cuma orang muslim yang masuk surga. Enggak, semua orang yang buat baik bisa masuk surga.
Ini seperti Abdullah bin Ubaidillah bin Salul di zaman Nabi. Munafik. Nabi bilang perang, enggak. Nabi bilang A, dia bilang enggak. Semuanya bantah. Untuk apa didengar mereka nih? Oh, liberal ini sudah jauh sekali dari agama. Memang mereka selalu menolak syariat Allah SWT. Itulah ciri orang munafikin. Sampai mereka bertobat meninggalkan itu tentunya. Baik, ini ada beberapa buku. Saya akan bagikan. Setelah itu baru kita azan insyaAllah. Saya mau tanyakan, butuh konsentrasi. Yang pertama, berapa pelajaran tadi yang diambil yang saya sebutkan? Garis berasal saja. Yang baju putih. Hah? Salah. Yang baju merah, salah. Salah. Satu orang. Kanan saya siapa? Salah. 9 dari mana? 6 aja salah dia bilang 9. 5. Ahsan. Nah, fadhal. Yang lainnya sisa buku kecil. Siapa suruh nasib. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan satu dalil tentang tidak adanya fanatisme dalam Islam? Lihat tulisan. Nyontek ada. Taib, apa bacanya? Apa bunyinya? Itulah akibat nyontek kan. Sebentar dengarin. Terus? Baiklah. Anggap sudah betul. Waktu. Saya kasih lebih kecil sedikit. Siapa lagi yang bisa datangkan? Baik, apa bunyinya? Terus? Salah. Bukan inna Allah. Inna akramakum. Inna akramakum. Baik, bagus, lengkap. Ini kasih buku besar. Ini nasibnya akhwat ini, karena di belakang jadi nggak dapat buku. Nanti kita suruh panitia bagiin. Baik, hadis Nabi tentang masalah tidak adanya rasisme, tidak ada fanatisme. Baik, ahsan. Fadhal. Yang kedua, masih itu masalah. Tadi kan saya bilang poinnya adalah ada 5 pelajaran. Ada yang bisa sebutkan garis besarnya? Tadi yang dapat buku besar itu nggak sebutin loh. Curang itu berarti ya. Tadi saya bilang sebutin berapa 5 dan sebutin apa saja. Tapi nasib sudah ngambil buku. Siapa yang sebutin ini? 5. Saya kasih 2 buku deh. Fadhal. Nyontek lagi. Oke lah.